Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ali Shihab, kelas SPI 2 dengan NIM 222 1040404032. Adanya video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS matkul ilmu politik. Dalam materi ini saya membahas mengenai Orde Baru. Bagaimana sistem pemerintahannya, model pemerintahannya pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, yang mana dikenal dengan sebutan Orde Baru. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno sejak Indonesia merdeka. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lahirnya masa ini diawali dengan dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1996. Latar belakang munculnya Orde Baru ditandai dengan dibentuknya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, Partai Komunis Indonesia, yang kedua perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Tuntutan ini bertambah banyak karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi mereka. Puncaknya ialah peristiwa G13 PKI, membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Soekarno menurun. Nah, Super Semar adalah awal mula terbentuknya Orde Baru. G13 PKI menjadi salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang dikenal dengan Super Semar. Dalam surat tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru yang berlangsung dari 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan, entah itu politik atau ekonomi. Perekonomian di Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi juga negara semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Di bawah model pemerintahan Orde Baru, Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar dan otoriter. Dia memimpin pemerintahan dengan gaya otoriter dan mendirikan rezim yang sangat sentralistik. Kekuasaan eksekutif dan militer terkonsentrasi di tangan Soeharto dan partai. Model pemerintahan Orde Baru juga didasarkan pada konsep pembangunan ekonomi yang disebut pembangunan semesta berencana atau PSB. Pemerintahan Orde Baru mengadopsi kebijakan ekonomi yang berpusat pada negara dengan campur tangan yang kuat dalam sektor ekonomi melalui BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ekonomi ini berhasil dalam beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan. Namun juga terdapat kritik terhadap tingkat korupsi yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang meningkat di bawah rezim ini. Selama Orde Baru, kebebasan sipil dan hak asasi manusia dibatasi secara signifikan. Pemerintah memiliki kontrol yang ketat terhadap media massa dan oposisi politik. Aktivis hak asasi manusia, pembangunan politik, dan kritikus pemerintah yang sering diintimidasi, ditahan, atau dianiaya secara hukum. Namun, dalam model pemerintahan Orde Baru ini banyak menuai kritik dari masyarakat selama pada kekuasaannya. Contohnya ialah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintahan Orde Baru dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Terdapat kasus-kasus pelanggaran seperti penindasan terhadap aktivis politik, pembungkaman kebebasan berekspresi, penangkapan dan penyiksaan terhadap lawan politik, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.
Beberapa kasus yang terkenal adalah tragedi Tanjung Priuk pada tahun 1984 dan peristiwa Trisakti pada tahun 1908. Yang kedua yaitu korupsi. Pada Orde Baru, korupsi merajalela di Indonesia. Keluarga Soeharto dan kroni-kroninya diduga terlibat dalam praktik korupsi yang sangat luas, yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi ini terjadi di beberapa sektor, termasuk pengadaan proyek, investasi asing, dan sumber daya alam. Korupsi yang meluas tersebut memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi Indonesia. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Pada masa Orde Baru, kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia semakin membesar. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, manfaatnya tidak merata dan sebagian besar kesejahteraan terkonsentrasi di tangan segelintir orang-orang kelompok elit yang berhubungan dengan rezim Soeharto, mendapatkan keuntungan yang besar sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Yang keempat yaitu pembatasan kebebasan sipil. Orde Baru dikenal dengan pembatasan kebebasan sipil dan politik. Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi sangat terbatas. Media massa dikendalikan oleh pemerintah dan oposisi politik seringkali ditekan. Hal ini membatasi partisipasi politik dan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kelima yaitu sentralisasi kekuasaan. Pemerintah Orde Baru didominasi oleh kekuasaan sentralistik yang terpusat di tangan presiden. Hal ini menghambat keterlibatan aktif masyarakat lokal dan daerah dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Sentralisasi kekuasaan ini juga berkontribusi pada ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan pembangunan regional. Yang keenam yaitu keengganan melakukan reformasi politik. Pemerintah Orde Baru tidak melakukan reformasi politik yang signifikan. Sistem politik yang otoriter dan oligarkis tetap terjaga dan partai politiknya hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Tidak adanya reformasi politik yang substansial membatasi partisipasi politik masyarakat dan memperlambat perkembangan demokrasi. Runtuhnya Orde Baru ini pada tahun 1998 setelah menghadapi protes massal dan perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Lebih tepatnya yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan kepala negara atau kepresidenan. Beberapa faktornya ialah yang pertama yaitu krisis ekonomi. Pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis keuangan dan ekonomi yang parah. Mata uang rupiah terdepresiasi secara drastis. Inflasi melonjak dan terjadi kebangkrutan perusahaan. Krisis ini mengakibatkan keadaan ekonomi yang sulit bagi sebagian besar rakyat Indonesia dan memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap gagal mengatasi masalah ekonomi. Yang kedua yaitu protes mahasiswa. Krisis ekonomi menjadi pemicu bagi protes mahasiswa yang meluas di seluruh Indonesia. Mahasiswa memimpin aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi politik, meningkatkan kebebasan sipil, dan menghentikan praktik korupsi. Protes ini memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan menjadi semakin kuat. Yang ketiga yaitu tekanan dari masyarakat dan oposisi. Selain protes mahasiswa, masyarakat luas, kelompok agama, dan oposisi politik juga meningkatkan tekanan terhadap rezim Orde Baru. Mereka menuntut perubahan politik, demonstrasi, dan penghentian pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan reformasi semakin meluas dan beragam, termasuk di dalamnya serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok hak asasi manusia. Yang keempat adalah pergolakan politik internal. Pada tahun 1998 terjadi perpecahan dalam pemerintahan Orde Baru. Beberapa tokoh
militer, politisi, dan elit politik yang sebelumnya mendukung Soeharto mulai membelot dan menyatakan dukungan terhadap reformasi. Kepergian Menteri Pertahanan dan Keamanan Wiranto dan rezim Soeharto merupakan salah satu contoh penting dari pergolakan politik internal yang terjadi. Yang kelima, tekanan internasional. Tekanan internasional juga berperan penting dalam runtuhnya rezim Orde Baru. Negara-negara dan organisasi internasional mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi politik. Pada akhirnya, tekanan internasional memperburuk keadaan rezim Orde Baru dan membantu memperkuat gerakan reformasi dalam negeri. Pada tanggal 21 Mei 1998, setelah demonstrasi besar-besaran dan tekanan yang semakin meningkat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi transisi politik yang melahirkan era reformasi di Indonesia yang ditandai oleh perubahan konstitusi, pemilihan umum yang lebih bebas, dan upaya yang memperkuat demokrasi serta menghormati hak asasi manusia. Setelah pengunduran Presiden Soeharto dari jabatannya, peristiwa ini dikenal sebagai reformasi yang membuka jalan bagi perubahan politik yang lebih demokratis di Indonesia. Pemilihan umum yang bebas dan adil diadakan pada tahun 1999, yang mana Ki Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pertama setelah era Orde Baru. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru memiliki dampak besar bagi Indonesia. Perubahan politik dan demokratis membawa kebebasan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia, termasuk kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan dan perjalanan panjang dalam memperbaiki sistem politik, memerangi korupsi, dan memperjuangkan keadilan sosial sejak berakhirnya Orde Baru. Mungkin cukup pembahasan dari saya mengenai Orde Baru, tentang sistem pemerintahannya, model pemerintahannya pada rezim Orde Baru.